Pernah ndak sih kamu ngerasa sudah ngasih hati dengan tulus, tapi ujung-ujungnya disia-siakan? Kamu sudah perjuangkan seseorang mati-matian, tapi malah kamu yang ditinggal sambil bilang, "Kamu terlalu baik buat aku." Halah, alasan klise. Dulur pahing, kamu mungkin sering menjadi rumah sementara bagi orang yang cuma mampir buat numpang nyaman lalu pergi setelah hatinya pulih. Tapi jangan salah tafsir, itu bukan karena kamu kurang berharga. Justru karena cintamu terlalu dalam, terlalu kuat sampai semesta tidak sembarangan memberikanmu pasangan. Pahing itu seperti emas murni. Tidak semua orang mampu menggenggamnya. Makanya sebelum bertemu cinta sejati, kamu harus melewati beberapa luka dulu. Luka yang nantinya akan membuatmu mantap, tidak gampang dijatuhkan, dan tahu siapa yang benar-benar layak. Percaya atau tidak, semakin banyak kamu terluka, semakin dekat kamu dengan jodoh takdirmu yang bluanduk apik tenan. Bukan jodoh sembarangan, tapi yang sudah dipilih langsung oleh semesta untuk menemani perjalanan hidupmu sampai akhir. Jadi, sabar dulur pahing, perjalanan cintamu belum selesai. Yang terbaik sedang mendekat pelan-pelan tanpa kamu sadari. Assalamualaikum dulur-dulurku kabeh. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki blebes lan hati yang kuat menjalani kehidupan. Selamat datang di channel Mbah Giman. Di sini kita bakal ngobrol seputar weton, ramalan Jawa, dan kisah-kisah yang bikin hati mantep lan sumringah. Sebelum lanjut, Mbah minta tolong subscribe dulu, gratis tapi pahalanya jos. Tulis juga asal kota kalian di komentar, biar Mbah bisa doakan khusus. Oke? Kalau sudah siap, kita masuk ke kisah asmara pahing yang kadang pahit tapi akhirnya membahagiakan bedwes. Orang yang lahir di weton pahing itu kalau mencintai seseorang gak setengah-setengah. Semua dikasih perhatian, waktu, doa, bahkan masa depan ikut dirancang bareng-bareng. Tapi sialnya dunia cinta pahing sering tidak mulus. Yang dicintai kadang gak bisa melihat ketulusan itu, malah lebih memilih orang yang cuma modal gombal ala kadarnya. Pahing diam tapi hancur di dalam. Mereka tidak suka drama di depan publik, tapi air mata mengalir diam-diam di bantal. Apalagi kalau sudah jatuh cinta duluan, pol-polan tenan. Sayangnya, yang dicintai sering tidak sadar bahwa mereka sedang dicintai oleh salah satu pemilik hati yang paling kuat yang pernah ada. Pahing itu tipe yang selalu memilih bertahan daripada menyerah. Kalau sudah yakin, jalannya ditempuh sampai titik darah penghabisan. Karena menurut Pahing, cinta itu bukan soal main-main, tapi urusan serius yang melibatkan masa depan dan keluarga. Tapi di situ pula letak tantangannya. Ketika pasangannya belum siap, malah Pahing dianggap berlebihan. Kamu terlalu serius katanya. Lah, memang cinta harus bercanda terus? Kadang Mbah mikir cinta Pahing ini kayak wifi. Orang baru sadar pentingnya setelah koneksi hilang. Dan saat mereka menyesal serta ingin kembali, biasanya sudah terlambat. Tetapi jangan salah, setiap sakit di hati orang Pahing tidak pernah sia-sia. Semesta mencatat semuanya. Luka-luka itu justru membentuk Pahing menjadi pribadi yang dewasa, bijak, dan makin cos dalam memahami hati manusia. Mereka jadi tahu mana cinta palsu dan mana yang niat menikah serius. Ini seperti latihan dari langit, dibikin jatuh berkali-kali supaya nanti saat bertemu jodoh sejati, Pahing akan mempertahankan habis-habisan tanpa keraguan. Jadi, kalau kamu sedang terluka sekarang, tenang. Itu hanya bab awal dari kisah cinta besar yang akan bluanduk bahagianya di masa depan. Salah satu sifat paling menonjol dari Pahing dalam cinta adalah selalu memberi tanpa hitungan. Sekecil apapun yang dimiliki, kalau pasangan butuh, langsung diberikan. Bahkan, kadang rela menunda kebutuhan sendiri demi melihat pasangan bahagia.
Tapi justru karena terlalu tulus itulah ada orang yang meremehkan. Mereka merasa pemberian Pahing adalah hal biasa, malah dianggap tidak cukup baik. Sampai-sampai ada yang bilang, kok cuma segini? Waduh, kalau sudah begitu rasanya pengen melemparkan sendok nasi panas ke hidungnya. Namun Pahing memilih diam karena mereka yakin hati baik itu pasti dibalas pada waktunya. Cinta Pahing itu seperti air sumur, mengalir terus meskipun kadang tidak dihargai. Pasangan kadang lupa bahwa yang mereka anggap sepele itu adalah bentuk perhatian luar biasa. Tahu-tahu setelah putus, baru kerasa, kok aku kehilangan sosok yang selalu peduli ya? Nah, itu hukuman paling pedes. Mereka baru sadar setelah Pahing pergi dan tidak kembali lagi. Karena apa? Kalau hati Pahing sudah kecewa berat, Changches is gone. Mbak ulangi, gone, wis melayu. Dan hal paling ironis, kadang orang yang paling disayang Pahing justru yang paling tega melukai. Yang dicintai dengan sepenuh hati malah membalas dengan pengkhianatan. Tapi lagi-lagi semesta tidak buta. Orang yang begitu akan menerima karma cinta bedekdos entah cepat atau lambat. Sebaliknya, Pahing akan dibawa menuju orang yang mampu menghargai setiap ketulusannya. Karena cinta Pahing itu mahal dan masa depan sudah menanti dengan pasangan yang apik tenan lancos sesuai kualitas hatinya. Weton Pahing kalau sudah jatuh cinta itu nemplok kaya perangko. Sekali nancep di hati seseorang butuh tenaga ekstra buat misahkannya. Cintanya dalam, tulus dan penuh doa. Sayangnya, kedalaman cinta itu juga bikin Pahing rawan luka batin. Mereka memikirkan pasangan sampai larut malam, sementara pasangannya bisa jadi malah tidur pules sambil ngorok. Pahing rela berkorban apa saja demi menjaga hubungan tetap hangat. Tapi ketika kenyataan berkata lain, ketika kasih yang diberikan justru dibalas dengan dingin dan kebohongan, hati Pahing bisa runtuh kayak tembok kena bulldozer. Yang bikin semakin berat, Pahing itu penyimpan kenangan kelas Wahid. Semua hal kecil diingat, tempat pertama kali jalan bareng, candaan sepele, bahkan aroma parfumnya yang entah kok masih tercium meskipun sudah move on setengah mati. Mereka berusaha melupakan, tapi hati membandel. Ora iso, wis klebu folder kenangan permanen iki. Akhirnya, Pahing sering terlihat kuat di depan orang, padahal di dalam hati lagi kedebuk-kedebuk mbrebes mili. Tapi tetap elegan, tidak suka drama di depan umum. Namun, satu hal yang perlu dunia tahu. Jika Pahing sampai berhasil melepaskan dan sembuh dari rasa sakitnya, wah, cintanya berubah jadi kekuatan besar bedekdos. Bukan lagi bucin yang gampang goyah. Mereka akan jadi pribadi yang lebih tegak, lebih mandiri, dan lebih selektif dalam memberi hati. Dan saat itulah orang dari masa lalu mulai menyesal karena mereka kehilangan seseorang yang hati dan cintanya jos gandos. Semesta menyimpan cinta terbaik untuk Pahing yang bertahan dan tumbuh lebih kuat. Salah satu keistimewaan weton Pahing dalam urusan asmara adalah aura misterius yang sulit dijelaskan. Mereka nggak perlu banyak gaya, nggak harus tampil paling kece, tapi kok ya orang bisa kepincut sendiri. Bahkan kadang Pahing cuma diem, tapi yang lain malah deg-degan kayak abis nyalong singkong. Ada energi yang membuat orang penasaran dan ingin mengenal lebih jauh. Pahing itu ibarat kopi pahit tapi nagih. Sekali kenal, ingin terus diseruput. Dan anehnya, meski tidak banyak berbicara tentang perasaan, tatapan mata Pahing sudah bikin hati orang lain mak jegagek. Dalam hubungan, Pahing iku ya termasuk pasangan sing ngangenin pol. Meski sibuk, mereka tetap perhatian dengan cara yang sederhana tapi ngeno. Nanyai sudah makan atau belum, memastikan kamu pulang dengan selamat, atau tiba-tiba ngirim candaan receh yang bikin senyum-senyum sendiri. Ini adalah bentuk cinta yang tidak semua orang mampu memberi. Tapi karena cara mencintai Pahing itu tenang dan gak lebay, seringkali justru dirasa kurang dihargai. Padahal kalau itu hilang baru kerasa sepi,
dingin, kaya kamar kos pas tanggal tua. Aura misterius Pahing juga muncul dari jiwa spiritualnya. Mereka punya intuisi tajam, bisa merasakan perubahan sikap pasangan hanya dari cara chat bales oke. Jangan coba-coba bohong sama Pahing. Meskipun diam, mereka paham betul kalau ada yang gak beres. Dan justru disitulah daya tarik mereka makin menjadi bijak, dalam, penuh rasa proteksi. Cinta mereka apik tenan, tidak muran, dan selalu membawa ketenangan. Wajar kalau banyak yang jatuh hati, dan lebih banyak lagi yang gagal move on. Dalam hubungan, Pahing ikut tipe pasangan yang super sabar. Dikasih masalah, masih nyoba memahami. Pasangan yang ngambek, dia yang ngejar walau hatinya lagi ambrol. Bahkan, kalau diperlakukan gak adil, Pahing sering tetap bertahan karena yakin suatu saat pasangan bakal sadar. Tapi sabare Pahing iku punya batas tepi jurang. Begitu sudah melewati garis merah, dunia bisa terbalik. Yang dulu ngemis cinta, sekarang bisa cuek mendedos, koya nggak pernah kenal. Dan kalau sudah pergi, wah, pintu hati langsung dikunci rapet, gemboknya dilempar ke laut selatan. Lucunya, ketika masih bertahan di hubungan yang bikin sakit kepala, Pahing sering jadi bahan guyonan temen-temennya sendiri. Wis mbok tinggalke wae, mosok iyo hatimu digoreng terus. Tapi Pahing hanya membalas dengan senyum tipis. Soalnya mereka percaya takdir. Mereka bukan lemah, hanya setia kebangetan. Namun ketika harapan benar-benar hancur, Pahing bisa berubah jadi singo dominan dan kuat. Fokus ke diri sendiri, kerja keras sampai sukses. Dan saat itu terjadi, mantan cuma bisa melongo. Loh, kok saiki keren juos polae? Karma cinta Pahing kuwi tajem, gegirisi, tapi adil. Orang yang pernah menyakitinya, cepat atau lambat akan merasa kehilangan sesungguhnya. Sebaliknya, Pahing yang tetap menjaga hati akan dipertemukan dengan cinta yang lebih berkualitas. Semesta seperti berkata, aku lihat perjuanganmu, sabar dan kesetiaanmu bakal terbayar apik tenan. Cinta terbaik sering datang setelah air mata terakhir jatuh. Jadi buat para Pahing, jangan minder pernah terluka. Itu tanda hati kalian level premium. Takdir lagi menyeleksi siapa yang pantas menemani sampai tua. Weton Pahing mungkin sering diajar kisah cinta yang gak masuk akal. Sudah baik, masih disia-siakan. Sudah tulus, malah dianggap biasa. Tapi semua luka itu sebenarnya bukan hukuman, melainkan sekolah hati. Semakin sakit yang pernah dirasakan, semakin matang Pahing dalam memilih pasangan di masa depan. Cinta terbaik tidak datang saat kamu sedang berharap dari manusia, tapi saat kamu menyerahkan semua kepada Gusti. Ketika hati sudah sembuh, ketika Pahing sudah mencintai dirinya sendiri duluan, saat itulah semesta mengirim seseorang yang klik tol, jos, tanpa kompromi. Dan uniknya, cinta sejati Pahing itu sering hadir tanpa drama besar. Bukan dari seseorang yang dulu membuatmu menunggu tanpa kepastian, tapi dari dia yang datang dengan tindakan nyata. Yang gak cuma jago kata-kata manis, tapi bukti. Yang bikin kamu merasa aman, nyaman, dan ketawa lepas tanpa pura-pura. Yang menghargai hal-hal kecil, dari caramu cerita, sampai mimpi-mimpimu yang paling liar. Ketika sudah bertemu yang seperti ini, Pahing akan kembali mengeluarkan cinta apik tenan. Lembut, tapi kuat berdedos. Takdir cinta Pahing adalah tentang penyatuan jiwa. Bukan sekedar status hubungan. Orang itu datang tidak untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menjadi teman perjalanan hidup. Yang bahunya siap menampung resahmu, dan kamu pun nyaman di sisinya tanpa rasa takut ditinggalkan. Semua sakit masa lalu akhirnya terasa masuk akal, karena membawamu menuju cinta yang lebih mulia. Weton Pahing lahir bukan untuk hubungan sembarangan,
tapi untuk kisah yang melegenda sampai rambut putih berjuntai. Cintamu itu istimewa, Mbah. Simpan, jaga, dan nanti serahkan pada yang tepat. Ojo kendo, ojo minder, ojo tresno maneh. Weton Pahing itu bukan korban cinta, tapi pejuang takdir sejati. Luka yang pernah kamu tanggung itu justru tanda bahwa hatimu bernilai tinggi. Cinta terbaik sedang dalam perjalanan. Tetap jadi dirimu yang apik tenan. Tetap tangguh meskipun perih dan terus percaya. Semesta ora pernah salah milih waktu untuk membahagiakanmu. Sampai ketemu di perjalanan cinta berikutnya, Mbah. Gaspol terus urip.